semuanya, halo Sobat CPNS, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Bersama saya Ayi Ratna, kita akan ngobrol seru nih tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan dan menjaga rasa cinta tanah air, serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Oke, hari ini saya nggak sendirian nih, udah hadir 4 narasumber yang luar biasa. Ada Bang Rizkan, Bang Meka, Rafli, dan Putri. Halo semuanya. Halo. Halo. Sebelum kita mulai podcast kita hari ini, mendingan kita kenalan dulu ya, biar lebih akrab. Pertama dari saya, halo, saya Ayi Ratna. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo. Bisa dimulai nih, yang pertama dari Bang Rizkan untuk perkenalan dirinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Abdurrahman. Saya saat ini bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Ya, lanjut ya. Selanjutnya, Bang Meka. Ya, perkenalkan nama saya Meka Saptian. Saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo. Putri, Putri, silakan Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Adenia. Instansi saya bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo. Dan yang terakhir ada teman kita, Rafli. Silakan Rafli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafli Yuda. Saya berdinas di Satuan Polisi Pamung Praja di bidang penegakan peraturan daerah dan penegakan gubernur. Oke, semuanya udah kenalan. Kita mulai aja ya podcast untuk hari ini. Kalau ngomong soal cinta tanah air, seringkali kita dengar, tapi mungkin maknanya bisa berbeda-beda ya bagi tiap orang. Menurut Bang Rizkan, gimana nih? Apa arti cinta tanah air itu, Bang? Buat saya berbicara tentang tanah air itu bukan hanya sekedar soal mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan saja. Tapi kita juga harus menghargai budaya, menjaga persatuan dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Itu menurut saya ya. Oke, Bang. Keren banget nih pendapatnya. Kalau dari Bang Meka sendiri, gimana Bang memaknai cinta tanah air ini? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu dimulai dari hal kecil. Misalnya, bangga menggunakan produk lokal, melestarikan bahasa daerah, sampai berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Itu semua bentuk nyata rasa bangga berbangsa. Setuju banget nih. Kalau menurut Rafli, sebagai generasi Gen Z, generasi muda, apa nih tantangan terbesar dalam menjaga semangat cinta tanah air di era digital ini? Menurut saya, tantangannya adalah arus informasi global yang sangat deras. Kadang kita lebih bangga dengan budaya luar daripada budaya sendiri. Jadi, penting banget untuk menyeimbangkan. Kita bisa terbuka dengan dunia, tapi jangan sampai kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Setuju banget. Kalau Putri, gimana Put? Punya pengalaman nggak dalam menghadapi hal ini? Iya, Kak, benar. Saya pernah sebelumnya merasa minder gitu kan, karena budaya asing itu di mata sangat keren gitu. Tapi setelah belajar banyak, ternyata budaya Indonesia jauh lebih kaya dan unik. Dan dari situ juga saya berkomitmen untuk ikut melestarikan, misalnya lewat konten kreatif ataupun juga dengan kuliner lokal gitu, Kak. Iya, benar banget nih. Karena tema kita hari ini adalah visualisasi bangsa, kalau kita bayangkan Indonesia di masa depan, menurut kalian visualisasi atau gambaran ideal bangsa Indonesia itu seperti apa? Bang Rizkan, gimana Bang? Visualisasi bangsa. Saya membayangkan Indonesia yang kuat secara ekonomi, tapi tetap berakar pada budaya dan nilai gotong royong. Untuk visualisasi Indonesia, saya membayangkan kayaknya seperti itu ya. Mungkin ada yang lain kalau sama saudara Meka atau yang lainnya, mungkin ada tanggapan berbeda kalau soal itu. Gimana Bang Meka? Kalau menurut saya, Indonesia itu yang inklusif, di mana semua orang tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang bisa merasa bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Menurut Rafli, gimana Rafli? Bagi saya, Indonesia masa depan itu harus menjadi pusat inovasi ya, tapi tetap menjaga kearifan lokal. Jadi teknologi maju, tapi budaya tetap lestari. Benar banget. Kalau Putri, gimana Put? Kalau saya membayangkan Indonesia sebagai bangsa yang dikenal dunia, karena
keramahannya, keindahan alamnya, dan juga kekuatan kreativitas anak mudanya. Ya, benar banget sih semuanya ya. Untuk visualisasi yang sangat indah dan penuh harapan, sebelum kita tutup, saya mau minta pesan singkat nih dari kalian semuanya. Apa ajakan kalian untuk generasi muda agar lebih bangga, berbangsa, dan bernegara? Bang Rizkan, gimana Bang? Paling senang ya pengajak orangnya. Sekali lagi nih, ajakan saya paling senang, maksudnya gini, ajakan saya itu jangan pernah malu jadi orang Indonesia. Kita itu mulai dari hal kecil untuk mencintai negeri ini. Setuju Bang. Kalau Bang Meka, gimana Bang? Kalau menurut saya, bangga itu harus ditunjukkan lewat aksi nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Kalau dari Rafli, gimana? Jadilah generasi yang terbuka, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Setuju. Putri, gimana Putri? Gini ya, cinta tanah air itu keren loh. Dan semakin kita mencintai Indonesia, semakin kita bisa membawa bangsa ini lebih maju. Ayo kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa Indonesia, ayo kita suarakan suara kita sama-sama untuk bisa selalu menggunakan produk Indonesia, melestarikannya, ataupun juga ikut andil dalam kegiatan kelestarian bangsa Indonesia. Benar banget. Terima kasih nih buat semuanya, Bang Rizkan, Bang Meka, Rafli, dan Putri atas obrolannya hari ini. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa menggugah semangat sobat bangsa semua untuk lebih bangga lagi menjadi bagian dari Indonesia. Ingat, bangsa ini besar karena cinta kita semua. Sampai jumpa semua teman-teman. Sampai jumpa, Salam merah Kak. Salam merah putih, putih. salam bangsa Salam Indonesia. bangsa Bangsa Indonesia. Indonesia.